Oke, saya mulakan aja ya hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, maaf ya teman-teman, dari tadi saya tunggu kok nggak ada yang masuk gitu. Oke, untuk hari ini kita akan belajar eh, IPS ya, Ilmu Pengetahuan Sosial untuk paket B. Eh, Apakah teman-teman sudah siap semua? Insya Allah sudah ya. Eh, Coba punya Naidil di itu lagi Naidil. Ya, untuk hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023. Mari kita sama-sama ya berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, eh, hari ini kita membahas tentang sebentar, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat belum? Halo, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Apanya, Bu? Sudah terlihat? Sudah. Sudah? Ya. Oh, ya. Maaf ya. Ini kita akan membahas tentang keluarga dari apa namanya? Awal kita tentang keluarga awal kehidupan. Terus keberadaan diri dan keluarga, mengenal lokasi tempat tinggal, C. Sosialisasi dalam masyarakat, dan D. Aktivitas memenuhi kebutuhan. Ibu bagian layar ya? Di saya nggak kelihatan. Sudah terlihat? Lah, Sudah. Eh, ini yang pertama, keluarga awal kehidupan. Tema kita kali ini ya tentang keluarga awal kehidupan. Terus lanjut keberadaan diri dan keluarga, mengenal lokasi dan tempat tinggal. C. Sosialisasi dalam masyarakat. Yang D. Aktivitas memenuhi kebutuhan. Keberadaan diri dalam keluarga. Siapa sih keberadaan diri dalam keluarga itu? Ada siapa di dalam keluarga? Ada yang tahu? Keberadaan diri dalam keluarga. Ada silsilah keluarga. Ada keluarga, ada keluarga inti. Keluarga inti ada siapa? Ada bisa bantu jawab? kakek. Keluarga inti kalian dulu sebelum ada kakek nenek. Keluarga intinya ada siapa?
keluarga inti, ada ayah, ada Ibu. ada anak-anaknya, ada kakak kita, ada adik kita, ya. Kalau apa namanya di atas ayah atau ibu ada kakek dan nenek itu sebuah silsilah keluarga. Terus mengenal lokasi tempat tinggal kita, yaitu lokasi kondisi wilayah Indonesia. Terus pemahaman lokasi melalui peta. Terus selanjutnya tentang sosialisasi dalam masyarakat, yaitu sejarah Islam, manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Yang ketiga, sosialisasi. Dan yang keempat, nilai dan norma. Yang kelima, interaksi antar wilayah. Nanti akan kita bahas semua ya. Nanti kita bahas satu-satu. Guru kasih lihat dulu slide-nya. Terus yang terakhir yaitu aktivitas memenuhi kebutuhan hidup manusia. Untuk yang apa namanya? eh, yang pertama, keberadaan diri dalam sebuah keluarga. Yang ini kita sudah belajar ya untuk yang lalu keberadaan diri dalam keluarga, silsilah keluarga kita sudah belajar kan? Sudah ya? Sudah ya Kak Mariam ya kemarin ya? Sudah, Bu. Nah, sudah. Terus apa namanya? Hari ini kita membahas tentang mengenal lokasi tempat tinggal kita. Yang pertama yaitu lokasi. Di mana sih kita tinggal? Lokasinya ada di mana? Ada yang bisa bantu? Kak Mariam, lokasi tinggal di mana? Merah masih di situ? Atau Rosyandi? Bisa di itu on kamera teman-teman? Untuk guru bisa tahu wajah kalian. Nanti kan guru bisa apa namanya? Bisa tahu ya siapa yang aktif, siapa yang tidak gitu. Ini kan juga untuk menambah nilai gitu. Terus yang jangan lupa nanti tugasnya untuk selalu dikerjakan. Apaan, Bu? Saya nggak bisa on cam, kamera saya pecah. Yang W-nya harus Yandi, apakah bisa? Terus Yandi, masih ada di situ? Naidil, masih ada di situ Naidil? Masih Masih. Ini kita akan bahas tentang lokasi. Lokasi kita tinggal di mana ya? Indonesia. Tinggal di Indonesia. Dasar negara kita, dasar negara kita apa? Ibu, maaf Ibu, saya boleh izin nggak Bu keluar Bu? Oh gitu, iya 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 iya. Oh, mobil Bu lagi bekerja Ibu. Oh gitu, iya iya iya. Eh, di kerja apa sih, Yandi? Kalau kalau saya bawa Jack Linko Ibu, Oh, Jaklingko itu iya, yang Jaklingko yang arah mana? yang 36 Bu, arah Cilangkap Cililitan. Oh gitu, iya iya iya. Iya. Ya. Nanti jangan lupa ya untuk apa namanya? Untuk di itu tugasnya. Saya nanti kamu lihat YouTube-nya ya atau nanti itu saya japri untuk tugasnya. Nanti kamu itu apa namanya kerjakan ya. Siap Ibu. Ya 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 ya. Ya. Maaf ya Ibu, makasih ya Ya, Ibu. ya ya sama-sama. Ya. Ini untuk apa namanya? Lokasinya kita ada di Indonesia. Lokasi Indonesia. Nanti teman-teman sudah disediakan itu apa namanya? Pulpen sama bukunya untuk guru kasih tugasnya hari ini. Sebentar, Bu. Ya, diambil dulu nggak apa-apa.
Sudah? Sudah, Bu. Mm-mm. Sekarang kamu apa namanya? eh Cari lokasi atau letak wilayah Indonesia di peta ya. Silakan cari. Jadi yang dicari letak wilayah Indonesia. Lokasi Indonesia, wilayah letak Indonesia di Asia ya? di Indonesia ya. Letaknya terlihat nggak, Guru? Letak geografis Indonesia, ya. Letak, Nggak kelihatan. Hah? Layarnya nggak ganti. Jangan ganti ya. Jadi nanti kamu itu tugas apa namanya? Tugasnya ya, kamu cari letak geografis Indonesia, letak geografis Indonesia di antara benua Hmm, Asia, benua Australia, Samudra hmm. Hindia, Samudra Pasifik ya, Di Samudra antara Pasifik, iya, di antara map tadi letak geografis Indonesia ya, ya? ya, lokasinya, letak geografisnya Indonesia. Yang ini dulu apa namanya? Letak eh, apa namanya? Kamu letak lokasi Letak kamu, mm-mm. oh, Habis itu mm. letak geografis Indonesia, Apa tadi, Bu? letak geografis Indonesia. Sudah? Udah. Lihat nggak on kamera? Terlihat tidak? eh Masih sama yang kayak tadi. Masih belum terlihat ya? Belum, Bu. Masih sama.
apa namanya? Kondisi wilayah Indonesia. Yang kedua itu tentang kondisi wilayah Indonesia. Kondisi wilayah Indonesia itu kan di Indonesia ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Bagaimana kondisi di wilayah Indonesia bagian barat? Kalau kita ada di wilayah Indonesia bagian barat ya, bagaimana kondisi wilayahnya? Ada yang tahu? Nih, letak Indonesia, letak geografis. Sudah on kamera belum? Sudah terlihat belum? Terlihat tidak, sayang? Belum masih sama. Belum. Masih sama yang kita tadi. Ya udah, itu nggak apa-apa. Teman-teman didengarkan ya. Nanti ada modulnya, nanti bisa guru kirim ya filenya ya untuk kalian pelajari ya. Ya, Eh, apa namanya? Biar apa mudah juga. Terus nanti apa namanya? Tiap Zoom, berarti nanti teman-teman tinggal menyelesaikan tugasnya, nanti dikumpulkan ke saya. Tiap kita nge-Zoom, kita jadi apa namanya? Teman-teman sudah belajar ya. Nanti saya tinggal menerangkan kalau teman-teman ada yang belum paham ya. Bapak ini karena laptopnya agak susah juga nih, karena ada tugas error. Ya nanti apa namanya? Saya kirim filenya untuk modulnya. Jadi ini teman-teman boleh mendengarkan aja dulu karena nggak terlihat ya. Tak geografis Indonesia secara astronomi ya. Letak geografis Indonesia adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi secara geografis. Indonesia berada di dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik. Ada yang bisa bantu Bu Guru? Letak geografis tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia. Ada yang bisa mencarikan? Raidil atau Mariam? Coba dicarikan. Letak geografis tersebut memberikan keuntungan kepada Indonesia berupa apa ya? Nih, letak astronomi merupakan posisi suatu tempat yang didasarkan pada garis lintang dan bujur. Garis lintang merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal. Garis bujur merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Sebagai contoh, Indonesia memiliki letak astronomi 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Dampak letak
Ini menyebabkan perbedaan waktu sehingga terdapat 3 pembagian zona waktu Indonesia. Ya, tadi yang Bu Guru bilang ya, berikut merupakan pembagian wilayah berdasarkan zona waktu di Indonesia. Ada berapa tadi zona waktunya? Ada berapa? Zona waktunya ada berapa? 3. Iya, bisa sebutkan tadi apa 3. aja? Iya, apa tadi? Nih. Yang pertama, WIB. WIB itu? Eh, WIB itu waktu Indonesia Barat. bagian barat. Terus eh, yang kedua, WITA. Kalau WITA Waktu Indonesia bagian timur. itu kalau WITA Indonesia Ya, teng tengah. tengah. Iya. Waktu Indonesia bagian barat itu apa namanya? Kita ya dari berarti masuk Jawa, Sumatera itu bagian Jawa, Sumatera, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah itu waktunya Indonesia bagian barat. Terus kalau Indonesia Tengah itu meliputi ada apa? Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur terbagi ada 2, yang satu ikut Indonesia bagian barat, yang Kalimantan Selatan dan Timur ikutnya bagian tengah. Ada Bali, Nusa Tenggara Barat atau NTB, Nusa Tenggara Timur atau NTT, dan provinsi di Sulawesi, belahan Sulawesi. Terus waktu Indonesia Timur. Kalau waktu Indonesia Timur berarti di daerah mana itu? Waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Timur. Kalau waktu Indonesia Timur berdasarkan pada meridian pangkal 13 derajat bujur timur, itu wilayah zona ini mencakup provinsi Papua sama Maluku. Jadi cuma 2 ya yang ikut apa waktu Indonesia bagian timur itu, yaitu Pulau Papua dengan Pulau Maluku. Terus kondisi geologis Indonesia. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkum-Pasifik dan Sirkum-Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung aktif. Jalur pegunungan Indonesia membentang dari ujung Sumatera memanjang melalui pantai barat Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi hingga Halmahera. Selain dampak negatif aktivitas nih, sebentar. Aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia kerap terjadi ya karena ada pertemuan 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia di sebelah utara dan lempeng Indo-Australia di sebelah selatan serta lempeng Pasifik di sebelah timur. Pertemuan lempeng tektonik dapat menyebabkan patahan atau retakan dan kerusakan pada kerak bumi yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi yang terbentuk di gunung api. Aktivitas lempeng tersebut juga membuat Indonesia menjadi wilayahnya yang rawan terjadi gempa. Kemarin baru saja terjadi gempa ya. Ini karena Indonesia adalah letaknya di apa? Letaknya di lempeng pertemuan 3 lempeng
dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Pertemuan ini banyak patahan atau retakan ya, kerusakan pada kerak bumi yang memungkinkan magma keluar permukaan bumi dan bentuk gunung api. Makanya di tempat Indonesia itu, apalagi di daerah eh, ya Indonesia bagian barat, sering terjadinya gempa. Terus pertemuan lempeng tektonik dapat menyebabkan wilayah Indonesia terjadi rawan gempa. Ada yang bisa bantu untuk dampak Indonesia, dampak dari banyaknya lempengan. Ada yang bisa bantu? Coba dicarikan Aidil atau Mariam, Dampak dampak apa tadi? dampak negatif letak Indonesia. Ada dampak positif dan dampak negatif letak geologis Indonesia. Karena kita tadi ada di 3 lempengan ya. Lempengan Eurasia, lempengan Pasifik. Coba ada yang bisa menyebutkan dampak negatif dan juga dampak positifnya. Atau Mariam, yuk coba saling Um, mencari. Coba Da- dampaknya. Dampak negatif letak astronomis Indonesia adalah rawan terjadi banjir, rawan terkena badai tropis. Terus, Dalam waktu tertentu suhu udara bisa menjadi lebih panas, menimbulkan berbagai penyakit, rawan terjadi perdagangan ilegal. terus ada lagi. Enggak, Itu dampak negatif. negatifnya. Sekarang dampak positifnya. Memicu kemudahan dalam melakukan interaksi antar negara karena letaknya di antara dua benua dan juga samudra. Terus, Udah, nggak ada lagi. Warga negara Indonesia dengan warga negara asing sangat mudah terhubung. terus apa lagi? Dampak positif. Karena kita sering terjadi gempa, tadi ada tanah longsor, tanah kita sebenarnya banyak terjadi gempa bumi, terus banyak magma, banyak sering kan kita gunung meletus ya, gunung teraktif di dunia itu kan ada di Indonesia. Gunung Gunung Merapi kan, Gunung Merapi itu di sekelilingnya tanahnya menjadi subur karena dekat dengan gunung berapi, banyak mengandung unsur hara, memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Bagi Indonesia bagian barat terdiri dari lempeng yang berasal dari negara-negara Asia, memiliki kesamaan dengan jenis flora dan fauna. Apa itu flora dan fauna? Apa Naidil? Mariam? Tumbuh, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Tumbuh-tumbuhan dan hewan. Bagian Indonesia Tengah merupakan lempeng Asia, Australia sehingga memiliki flora dan fauna yang beralihan endemik. Bagian timur Indonesia termasuk kawasan lempeng Australia sehingga memiliki flora dan fauna yang sama dengan daerah yang dekatnya yaitu di Australia.
Itu untuk wilayah Indonesia. Eh, ini wilayah Indonesia. Terus kalau cuacanya bagaimana? Cuaca di Indonesia. Ada yang tahu apa bedanya cuaca dan iklim di Indonesia? Nggak tahu. Apa? Apa bedanya iklim dan cuaca? Tidak tahu. Apa? Ada yang tahu? Coba Mariam atau Naidil yang bisa jawab? Aku nggak tahu, Bu. Sangat tahu. Kalau cuaca itu terjadi dengan sementara, kalau iklim itu biasanya bertahun-tahun. Indonesia ada apa? Iklimnya tropis. Berarti di Indonesia ada dua mu- musim cuaca di Indonesia. Cuaca merupakan kondisi rata-rata di suatu wilayah yang relatif sempit dalam waktu singkat. Sempit itu maksudnya cuma sebentar ya. Sedangkan iklim merupakan kondisi cuaca yang rata-rata tahunan di wilayah yang cukup luas. Misalkan cuacanya hari ini cuacanya mendung atau berawan atau Panas. ya panas. Berarti itu rentangnya hanya sebentar. Kalau iklim itu bertahun-tahun lama. Iklimnya tropis atau panas. Berarti kalau di Indonesia ada dua musim, dua iklim yaitu apa? Musim Musim panas. Hujan. musim apa? Musim hujan. Ya, musim hujan dan Panas. musim panas atau musim kemarau. Kalau musim di Indonesia ada dua. Terus kalau apa namanya di luar ada yang musimnya Empat. empat gitu. Cuaca dengan iklim itu berbeda. Kalau cuaca itu rentangnya waktunya cuma sebentar, relatif sempit atau singkat, yaitu cuacanya mendung, cuacanya panas, ya itu cuaca. Kalau iklim itu rata-rata lama, tahunan di suatu cakupan wilayah yang sangat luas. Misalkan di Indonesia ada dua musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Musim panas terjadi di bulan, kalau musim panas terjadi di bulan apa ya? Kalau sekarang mungkin enggak ya, karena sekarang kita cuacanya sangat ekstrim sekali. Jadi apa namanya untuk Indonesia tidak, sekarang sudah tidak bisa diprediksi ya, bahwa musim dari Juni sampai dengan apa namanya eh, Maret atau Oktober itu musim apa panas. Nanti dengan apa namanya April sampai September itu musim panas. Nanti Oktober sampai Maret itu musim penghujan. Sekarang sudah tidak bisa ditentukan lagi karena cuacanya sudah ekstrim. Kenapa ya hal itu terjadi di Indonesia? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa terjadi seperti itu? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa wilayah Indonesia sekarang hujannya sudah tidak tentu? Kadang panas sekali, lalu muncul-muncul apa? Hu- Hujan. Kenapa ya? Ada yang tahu? Kenapa? Gak tahu, Bu. Oh, bisa tuh dijadikan, coba nanti dicari ya. Mengapa di Indonesia iklimnya sekarang
Berubah kalau Em, iklimnya ekstrim. Nanti tulisan kalau di Google cuaca eh, iklim yang sangat ekstrim, faktor penyebabnya aktifnya monsun Asia, di mana terus di mana adanya angin berhembus secara periodik dari benua Asia menuju benua Australia yang melewati Indonesia. hmm, terus apa lagi? Udah, Udah itu aja. ya. Indonesia berada di garis khatulistiwa yang berdampak oleh pergerakan angin ini. Nanti coba di itu lagi ya, di apa namanya dicari lagi mengapa Indonesia iklimnya sekarang berubah. Kenapa? Penyebab apa? Faktornya banyak ya. Iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antara komponen-komponennya atau faktor internalnya seperti erupsi vulkanik, variasi sinar mataharinya, faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan manusia seperti apa? Penggunaan lahan. Sekarang musimnya panas, banyak apa? Terjadi kebakar, kebakaran Kan, kebakaran hutan, terus apalagi? Apalagi kalau di Jakarta, apa itu? Ada apa? Yang tahu? Apa? Polusi. polusi udara, Iya, polusi udara. Terus apa lagi? Apa lagi? Terus adanya rumah rumah kaca, polusi udara, banyaknya apa namanya? Panas airnya menyebabkan apa? Panas muka bumi tertutup tertutup oleh apa? Asap, tertutup oleh asap apa? Oleh asap banyaknya kendaraan, terlalu banyak kendaraan akhirnya menyebabkan polusi polusi udara yang itu membahayakan dapat membahayakan makhluk yang ada di sekitarnya, manusia, tumbuh-tumbuhan, ya. Dan sekarang panas yang ada di dunia sekarang semakin panas karena apa? Karena banyaknya polu polusi. Kita tinggal di Indonesia, apalagi Jakarta, ya kan? Semakin semakin panas, gelombang panas banyak terjadi di dunia. Nanti coba apa? Teman-teman cari ya. Teman-teman cari tentang perubahan iklim dan ancamannya bagi bumi dan seisinya, ya.
perubahan iklim, ya, ditulis ya, Mariam sama Naidil, perubahan iklim dan ancaman bagi bumi dan isinya. Apa itu perubahan iklim? Ancamannya apa bagi dunia? Ya, nanti coba dicari bersama tadi yang letak Indonesia, letaknya di mana, lokasinya. Letak Indonesia sama letak geografis Indonesia sama kan Iya, ya? letak iya nanti itu ya. Letak Indonesia, letak geografis Indonesia. Terus sama perubahan iklim yang ada di Indonesia. Ini perubahan iklim yang ada di Indonesia. Dampaknya apa? Kenapa bisa ada? Kenapa terjadi perubahan iklim? Ancaman atau dampaknya apa bagi bumi? Karena kita tahu kan kemarin saat MPLS kita untuk apa? Tentang zero zero waste. Nanti teman-teman bisa untuk ini dilihat ya, untuk perubahan iklimnya, cuacanya seperti apa di lingkungan kalian, ya, perubahan iklimnya terhadap apa, perubahan iklim yang ada di Indonesia serta ancamannya bagi bumi. Nanti coba kalian cari, Eh, ditulis, setelah itu nanti difoto, dikirimkan sama Bu Guru. jadi ini tugasnya ada berapa tadi? Letak geografis Indonesia, perubahan Iya, iklim Indonesia, mm-mm, serta dampaknya. Perubahan mm-mm. ini sama nggak sih perubahan iklim dan Iya, ancaman bagi dan sisinya? beda kan. Perubahan iklim dulu, perubahannya apa, ancamannya apa, bahayanya apa, bahayanya apa bagi bumi kalau iklimnya berubah itu. Ini yang perubahan iklim yang berdampak sama Indonesia sama bumi Iya, itu beda ya, sama. ya, bumi bumi itu kan ada di apa, Indonesia itu kan ada di bumi itu kan Indonesia, iya, Jadi ini ada dua ya? ya, letak geografis Indonesia, Eh, perubahan iklim serta ancamannya bagi bumi, i- terutama yang ada di Indonesia oh. gitu. Cuma ada dua kan ya? Iya, Satu, ada satu. dua. Ya, nanti kalian cari terus ditulis ya, ditulis, Ya, ditulis. Setelah itu nanti dikirimkan ke Bu Guru. Di Japri ya, Bu Guru ya. ya, Oke. Ada yang ditanyakan nggak ada. untuk lanjutnya? Terus yang ketiga yaitu pemahaman lokasi melalui peta. Ini nanti apa namanya? Teman-teman nanti guru kasih modulnya ya. Nanti guru kasih filenya. Teman-teman nanti bisa apa namanya? Bisa dibuka filenya atau di-download. Terus di apa namanya? Di-print juga bisa. Oke, teman-teman ya. Untuk hari ini
cukup sekian dulu untuk ini, untuk pemahaman melalui peta. Kita lanjutkan besok ya sayang ya. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Semoga hari ini ilmunya bermanfaat semua. Kalau misalkan ada yang belum paham, nanti teman-teman bisa japri Bu Guru ya, bisa tanya sama Bu Guru. Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Guru cukupkan dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.